Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai potensi bisnis dan kewirausahaan dengan mata kuliah Pekantara Bisnis. Saya di sini bersama rekan-rekan saya yang bernama Tasya Novayani dan Heru Adipurnama dan Saryanti Wulandari. Poin A, potensi bisnis dan kewirausahaan. Potensi adalah kekuatan, kemampuan, daya baik yang belum maupun yang sudah terwujud tetapi belum optimal. Sedangkan bisnis adalah proses sosial untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai dengan mengumpulkan beberapa sumber yang bersifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan sebagai modal untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa potensi bisnis dan kewirausahaan itu adalah berarti kemampuan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang berbeda dengan yang lainnya agar menghasilkan suatu keuntungan yang sebesar-besarnya. Aplikasi potensi bisnis. Nah, di sini pengusaha haruslah mengenal potensi bisnisnya tersebut dengan baik agar memenuhi, melayani, dan kemudian menguasainya. Oleh karena itu, langkah awal dalam menjalankan bisnisnya, kita harus melakukan analisa potensi bisnis yang juga sering disebut analisa pasar. Dalam hal ini, kita haruslah melakukan identifikasi terhadap pasar yang kita akan layani, apa yang merupakan pasar atau potensi bisnis kita itu, dan seberapa luas nih potensi tersebut, serta bagaimana perkembangan di kemudian hari. Poin kedua yaitu pengertian pasar. Dari segi ilmu ekonomi, pasar merupakan interaksi antara konsumen dan produsennya. Pasar merupakan sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang mungkin sebagian dapat dipenuhi lewat transaksi jual beli. Pendapat ini menurut William G. Nicholas tahun 76. Nah, dari kedua tinjauan yang tadi disebutkan tadi mempunyai beberapa aspek yang sama, yaitu yang pertama, pasar terdiri dari sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Yang kedua, orang-orang tersebut mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam melakukan transaksi jual beli, baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Poin yang ketiga yaitu tujuan identifikasi pasar. Yang pertama, menentukan pasar apa yang sedang atau akan dilayaninya. Hal ini dapat diidentifikasi lewat penentuan tentang kebutuhan dan siapa atau orang mana yang akan dilayani. Nah, yang kedua yaitu menentukan di mana lokasi tempat tinggal dari orang yang membutuhkan produk yang dipasarkan. Nah, misalnya di Pulau Jawa, kota, luar negeri, atau sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu seberapa luas jumlah potensi pasar dari estimasi pasar yang dapat dilayani. Nah, kali ini perlu menganalisa apakah pasar tersebut cukup luas dan ekonomis untuk dilayani. Nah, yang keempat yaitu menentukan sifat-sifat dan karakteristik pasar tersebut. Nah, kalau ini menyangkut analisa tentang selera, kesenangan, kebiasaan, sikap, perilaku, dan gaya hidup konsumennya. Poin berikutnya yaitu sifat-sifat pasar. Dari beberapa sifat-sifat, seperti mengelompokkan dari bentuk tubuh mereka, pengusaha akan dapat melihat sifat dari masing-masing kelompok atau segmen atau pasar tertentu itu berbeda dengan segmen yang lain, agar mampu menguasai pasar menurut sifat-sifat itu. Poin kelima, potensi pasar. Pasar didefinisikan sebagai permintaan, yaitu jumlah produk yang diserap oleh konsumen dari produk yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Dalam hal ini, pasar merupakan fungsi dan struktur penduduk, kemampuan membeli, dan pola konsumsi. Potensi pasar dapat diperhitungkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, yaitu M sama dengan N dikali U dikali P. M adalah potensi pasar atau market potensial. N adalah jumlah penduduk yang memiliki kebutuhan akan produk tertentu atau number of people. U adalah jumlah kebutuhan per orang atau usage rate. P adalah harga rata-rata per unit produk atau price. Selanjutnya, poin ke-6 adalah potensi penjualan.
Potensi pasar tersebut di atas merupakan permintaan produk dalam satu cabang industri tertentu. Oleh karena itu, potensi penjualan bagi masing-masing perusahaan dapat diperhitungkan dengan cara P sama dengan M dikali S. P adalah potensi penjualan, M adalah potensi pasar, dan S adalah market share. Selanjutnya, penguasaan pasar. Ada 3 jenis strategi pemasaran, antara lain 1. Strategi satu sasaran atau single target. Yang kedua, strategi sasaran ganda atau multi target. Dan yang ketiga, strategi kombinasi sasaran atau combine target. Masing-masing strategi memiliki kebaikan dan keburukan. Strategi apa yang sebaiknya dipilih? Hal ini tergantung pada 2 hal, yaitu 1. Jangkauan sarana produksi yang dimiliki perusahaan, dan yang kedua, tingkat kesamaan dari masing-masing segmen pasar. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sasaran pasar. Sasaran pasar yang cukup menarik akan merupakan kesempatan pasar atau market opportunity. Kesempatan dari suatu perusahaan merupakan sasaran yang dapat dijangkau oleh faktor-faktor atau sarana yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi 1. Faktor pribadi atau intern. Yang kedua, faktor kelompok. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Yang keempat, faktor budaya. Poin yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai dengan mengumpulkan beberapa sumber daya yang bersifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan sebagai modal untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Secara sederhana, orang yang bekerja dapat dikategorikan dalam 2 jenis menurut kepemilikan usaha, yaitu yang pertama, orang yang bekerja dalam usaha yang dimilikinya sendiri, dan yang kedua, orang yang menjadi karyawan atau dipekerjakan oleh pemilik usaha untuk mengelola usahanya. Poin yang ketiga yaitu karakteristik wirausahawan. 1. Dorongan berprestasi. Kedua, bekerja keras. Ketiga, memperhatikan kualitas. Yang keempat, sangat bertanggung jawab. Yang kelima, berorientasi pada imbalan. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil yang baik. Yang kedelapan, mampu mengorganisasikan orang atau masalah. Dan yang terakhir, berorientasi pada uang. Poin yang keempat yaitu risiko kewirausahaan. Yang pertama, risiko kegagalan individu. Karena terlalu cepat berharap mendapatkan hasil tanpa memerlukan proses yang lama. Yang kedua, risiko keuangan. Karena biaya awal yang sering membengkak dari rencana semula. Yang ketiga, risiko karir. Karena meninggalkan pekerjaan semula untuk mencoba bisnis yang baru. Dan yang keempat yaitu risiko sosial dan keluarga. Karena dalam tahap awal, perhatian terhadap keluarga berkurang dan dicurahkan total pada bisnis yang sedang ditekuninya. Poin kelima yaitu kegagalan dari usaha kecil. Secara umum, ada beberapa sebab kegagalan dari usaha kecil yang sering dihadapi oleh wirausahawan. Sebab kegagalan tersebut antara lain 1. Manajemen usaha yang tidak kompeten dan kurang berpengalaman. Yang kedua, kealpaan yang disebabkan oleh rendahnya komitmen manajemen terhadap waktu. Yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Yang keempat, modal dan pendanaan yang tidak mencukupi. Untuk poin yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, modal. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, strategi pengadaan peralatan. Yang kelima, kondisi demografis konsumen. Yang keenam, strategi manajemen persediaan. Yang ketujuh, pesaing. Yang kedelapan, kondisi organisasi. Yang kesembilan, administrasi keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang potensi bisnis dan kewirausahaan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.